Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yusuf Daniel. Saya dari kelompok 2. Saya dari Muslim absen 17 dari Kabar. Saya Fanina Febriani nomor absen 12 dari kelompok 2. Nomor absen 21 dari kelompok 2. Saya Siti Nurhanzila Walia nomor absen 30. Kabar. Saya Belarno Widiansyah nomor absen 6 dari kelompok 2. Iya. Sing diwedhus dan diwedhuse terus Pengertian novel. Novel adalah jenis kesastraan prosa baru berisi cerita fiksi panjang yang mengisahkan kehidupan tokoh utama pada bagian tertentu dan mengandung konflik yang mengakibatkan perubahan nasib. Novel juga merupakan suatu karangan bentuk prosa yang di dalamnya terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di rondo. Ciri-ciri novel. Novel tentunya memiliki ciri-ciri yaitu Novel berbeda. 1. Umumnya terdiri dari 1.100 halaman atau 35.000 kata. 2. Tema dan alur cerita di dalam novel cukup kompleks. 3. Umumnya membutuhkan waktu minimal 2 jam untuk membaca sebuah novel. 4. Cerita pada sebuah novel bisa sangat panjang dan menggunakan pengulangan kata. 5. Ditulis menggunakan narasi, kemudian didukung deskripsi. 6. Sifat novel adalah realistis. 7. Alurnya berkembang. 8. Tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. 9. Latar bergerak dan banyak. 10. Ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan kejadian, berdasarkan cerita, dan berdasarkan isi dan tokoh. Jenis novel berdasarkan kejadian terbagi menjadi fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah novel yang dibuat oleh penulis berdasarkan khayalan belaka atau bukan merupakan kisah nyata. Contohnya adalah novel Harry Potter. Sedangkan non-fiksi adalah novel yang dibuat oleh penulis berdasarkan fakta, kejadian, kondisi sosial, dan budaya masyarakat. Contohnya adalah Laskar Pelangi. Jenis novel berdasarkan genre cerita, yaitu genre romantis, contohnya ayat-ayat cinta, genre misteri seperti Sherlock Holmes, genre horor seperti Terowongan Casablanca, genre komedi, contohnya Manusia Setengah Salmon, dan genre inspiratif seperti Sang Pemimpin. 3. Jenis novel berdasarkan isi dan tokoh, meliputi teen lead, song lead, chick lead, dan dewasa. Teen lead adalah novel yang bercerita mengenai permasalahan para remaja umumnya. Song lead adalah novel yang dibuat dari sebuah chick lead adalah novel yang menceritakan mengenai wanita muda dewasa. Dewasa adalah novel yang hanya diperlukan oleh orang dewasa. Unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam diri karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel adalah sebagai berikut. 1. Tema. Tema merupakan pokok penceritaan, yaitu gagasan, ide, ataupun pikiran utama di dalam karya sastra yang terungkap atau tidak. Tema dalam novel berkaitan dengan makna kehidupan. Pengarang mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan tersebut. 2. Tokoh. Tokoh merupakan individu rekaan yang berperan dalam cerita. Secara sederhana, tokoh disebut pelaku cerita. Tokoh dalam novel dibedakan menjadi 4. 1. Protagonis adalah tokoh yang memerankan peran dengan sifat yang baik. 2. Antagonis adalah tokoh yang memerankan peran dengan sifat yang jahat. 3. Tritagonis adalah tokoh pelerai. Dan 4. Sampingan adalah tokoh yang mempunyai peran sebagai pembantu. 3. Penokohan dan perwatakan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat dari tokoh. Dengan penokohan dapat diketahui peran tokoh dalam cerita seperti protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh baik mempunyai karakter atau watak, misalnya suka menolong dan berbicara lemah lembut. Sedangkan perwatakan adalah cara pengarang menampilkan watak dan tokoh dalam cerita. Ada 2 cara, yakni analitik dan dramatik. 4. Alur atau plot. Alur adalah jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Pautannya dapat diwujudkan oleh hubungan temporal atau waktu dan hubungan kausal atau sebab akibat.
Konflik. Konflik adalah ketegangan dalam cerita yang merupakan pertentangan antara dua kekuatan. Pertentangan ini dapat terjadi dalam diri satu tokoh atau konflik batin antara dua tokoh, tokoh dengan lingkungan sosial, tokoh dengan alam, dan bahkan tokoh dengan takdir Tuhan. Yang keenam adalah latar atau setting. Latar adalah segala keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat atau ruang adalah latar yang mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan. Misalnya di rumah, di sekolah, di hutan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu, adalah latar yang mengacu pada kapan terjadinya peristiwa. Yang ketiga adalah latar suasana, adalah suatu unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan psikologis yang timbul dengan sendirinya. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas pengarang dalam penyusunan dan penyampaian pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Bahasa dan kalimat yang digunakan juga mencerminkan gaya bahasa pengarangnya, seperti gaya bahasa remaja, ilmiah, lugas, dan bahasa sehari-hari. 8. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan cerita. Macam-macam sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini terbagi menjadi dua, yaitu orang pertama sebagai pengamat dan orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini juga terbagi menjadi dua. Sudut pandang orang ketiga serba tahu dan juga sudut pandang orang ketiga pengamat. Dan yang kesembilan adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Di dalam karya sastra modern, amanat ini biasanya tersirat, sedangkan di dalam karya sastra lama pada umumnya tersurat. Unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di luar karya sastra yang mempengaruhi kelahiran dan keberadaan suatu karya sastra dan mempermudah memahami karya sastra. Faktor-faktor tersebut menjadi dua, yaitu latar belakang pengarang dan latar belakang masyarakat. Nilai-nilai yang merupakan bagian dari unsur ekstrinsik, yakni nilai moral atau ajaran baik buruk secara umum, nilai sosial atau interaksi antar manusia, nilai budaya atau adat dan budaya, nilai estetika atau keindahan dan seni. Kaidah kebahasaan novel. Yang pertama ada diksi yang menyatakan ekspresi. Diksi adalah pilihan kata. Yang kedua ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menyatakan perbuatan tokoh. Yang ketiga ada pronomina persona. Pronomina adalah istilah lain dari kata ganti orang. Keberadaan kata ganti pasti diperlukan oleh penulis untuk menggantikan tokoh-tokoh yang diceritakannya. Yang keempat adalah kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Novel termasuk dalam teks narasi atau kisahan. Dalam mengisahkan cerita yang cukup panjang, penulis memerlukan jenis kalimat yang beragam. Kalimat narasi digunakan untuk menceritakan secara langsung. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan situasi, dan dialog digunakan untuk mengisahkan cerita atau menggambarkan situasi melalui percakapan tokoh-tokohnya. Yang kelima adalah kata yang menerangkan waktu. Kata yang menerangkan waktu contohnya seperti saat, ketika, dan sewaktu. 6. Ragam bahasa baku dan tidak baku. Penggunaan bahasa baku dalam novel tidak dihaluskan sehingga boleh menggunakan bahasa tidak baku. Yang ketujuh adalah bahasa kias. Bahasa kiasan seperti majas. Selain itu dalam karya fiksi, keberadaan bahasa kias, dekonotasi maupun majas dapat membuat karya tersebut menjadi lebih indah. Kesimpulan, novel merupakan salah satu karya sastra yang populer. Novel adalah salah satu hiburan dalam jenis bacaan bagi para pembacanya. Novel pada masa kini sudah banyak yang tidak menggunakan bahasa baku dan sastra untuk mencapai nilai estetika. Namun bukan berarti novel masa kini tidak memperhatikan nilai estetika dalam penulisannya. Hanya para pengarang sudah banyak yang menggunakan bahasa ringan dengan tema dan cerita yang variatif. Perkembangan novel pada masa kini tidak lepas dari peran jenis-jenis novel dari aliran realisme, surrealisme, naturalisme, absurdisme, romantisme, dan lain-lain. Dengan adanya aliran-aliran tersebut, novel masa kini bisa memadukan cerita dari setiap aliran tersebut, sehingga menyajikan cerita yang beragam. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.